Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, untuk wabarakatuh. anak kelas 12, semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat di masa pandemi COVID-19 ini. Amin. Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan aktivitas belajarnya. Oke. Untuk anak kelas 12, saya akan menjelaskan secara langsung untuk praktikum mayop. Kelihatan nggak tampilan mayopnya, Neng? Kelihatan. Ya. Oke, kita langsung saja. Untuk pertemuan hari ini di Zoom. Sebentar, ini masih baru banyak yang masuk nih. Ya. Kemarin kita sudah belajar untuk menginput transaksi untuk menginput akun. Ini sudah diinput, ya, caranya udah tahu, jadi saya nggak perlu menjelaskan lagi. Kemudian cara input PPN adalah dengan teks kode dan pilih new. Kalau kita sudah ada, berarti ini PPN-nya, ya. Kemudian link ke tokennya outcome dulu, kemudian text path-nya baru income, ya. Tarifnya dirubah. Kalau udah oke. Ini juga sudah kita pelajari. Kemudian untuk neraca saldo, ya. Ini sudah kita pelajari menjadi 0, ya. Yang dirubah adalah allowance, equipment, dan raka drawing, ya. Kalau ini 3 udah dirubah, 3 akun ini mulai dari allowance yang min 11.800.000, kemudian min 16,5 dan min 25,400, ini berubah jadi 0, ya. Artinya kalau ini sudah 0, angkanya di neraca sudah balance, ya. Jadi 3 akun aja yang harus dirubah, selain itu tidak ada yang ditulis minus. Oke, ini sudah dipahami, sudah pernah dipelajari. Kemudian di customer dan supplier, ya, langkah-langkahnya itu adalah yang untuk pembuatan data base-nya mulai dari kode, nama supplier atau customer, alamat, dan nomor telepon. Ini saya sudah memberikan contoh 3, ya. Harusnya kan ada 4. Nah, di sini saya ulangin lagi, caranya itu adalah ada di cut file, kemudian cut list. Kalau mau bikin baru, pertama-tama pasti akan kosong di layar ini kalau kalian baru buka. Nanti kalau sudah akan muncul berdasarkan yang sudah kalian input. Saya udah input 3, harusnya kan ada 4. Kalau mau buat lagi, klik new. Berarti kalau yang keempat bisa lihat di soal sambil lihat. Kalau yang keempat berarti di sini panen LX. Ya, kemudian kodenya C004, ya. Kemudian nama jalannya Boulevard nomor 49 Jakarta. Nah, kalau memang ada kode pos atau provinsi ditulis, kalau nggak ada nggak apa-apa. Nomor telepon di pon 1, nomornya 0214567342, ya. Ini jangan di oke karena harus isi selling detailnya. Ingat-ingat. Berarti yang harus diisi adalah income account. Ini untuk customer. Kemudian COD-nya diganti dengan in given of day. GST dua-duanya diganti dengan PPN. Ya, sambil dipahami. Kemudian flag text-nya jangan lupa sama diganti dengan PPN. Kalau payment, contact log sampai history tidak perlu diisi. Berarti yang diisi adalah profile dan selling detail. Kalau udah oke. Ini saya tadi nginput 3, berarti sudah ada 4. Nah, bagaimana untuk menginput daftar saldo piutangnya? Berarti ada di setup, balance, customer balance. Yang saya input adalah tadi panen LX, belum ada angkanya. Berarti caranya adalah klik di sini. Kemudian add cell. Nah, ini diisi. Mulai dari invoice-nya, nomornya berapa. Kalau di soal ada F strip 11 sambil dibuka halaman 8 kalau mau kalian lihat. Garis miring 14, ya.
Kemudian tanggalnya 24 November 2018. Memonya saldo piutang dagang. Nah, total including tax adalah total jumlah setelah pajak. Berarti di Panan Alex 3.300.000. Nah, pastiin di sini ketika di enter teksnya ini adalah sama, PPN-nya sama di soal. Kalau di PPN di soalnya adalah 300, berarti di sini juga harus 300. Kita enter ya. Berarti ini kan sama ya. Kalau sudah sama, berarti benar. Kemudian record. Kalau ada tulisan congratulation ketika kalian sudah menginput terakhir, ya berarti ini daftar customer-nya sudah oke, nggak ada masalah. Nih, yang paling atas, congratulation. Ya, ini saya nginput yang terakhir biar supaya kalian paham. Nggak perlu diinput semua. Karena yang 3 itu udah saya input. Ya, kalau sudah oke, kemudian oke lagi. Ya, kita close. Kemudian untuk melihat jumlah customer di soal itu adalah untuk daftar customer 85.800.000. Kita lihat di Mayop. Caranya adalah setup, balance, customer balance. 85.800.000. Nah, ini harus sama dengan soal. Kalau tidak sama berarti salah. Begitu juga yang tadi neraca, harus 0, jangan sampai ada sisanya. Nah, ini adalah customer. Kemudian bagaimana dengan supplier? Untuk menginput data database-nya sama kayak tadi, cut file, cut list. Kamu pilih, tadi kan customer, berarti sampingnya supplier. Ini saya udah input 2, berarti harusnya di soal ada 3. Input dulu database-nya. Database-nya adalah klik new. Ya. Nah, yang 3 itu adalah PT Margonda. Kemudian kodenya S003. Alamatnya Harko Glodok. Nomor 37. Kalau ada kota berarti tulis di sini Jakarta. Kalau ada kode pos atau provinsi atau negara diisi, kalau nggak ada dikosongkan. Nah, nomor teleponnya 021 6250 1234. Ini jangan di oke karena harus isi buying detail. Kalau tadi selling, sekarang buying. Ya. Klik buyingnya. Kalau tadi di customer income account-nya diisi. Kalau yang supplier tidak usah. Yang diganti adalah payment is due-nya. Tetap sama in given of day, ini kamu ganti dengan PPN, tax code-nya. Kemudian VAT tax code-nya ganti juga dengan PPN. Payment detail, contact log, job, dan history tidak perlu diisi. Kalau sudah, klik OK. Nah, ini 3 ini udah masuk. Ya, tapi untuk PT Margonda angkanya masih 0 karena belum saya input untuk daftar saldo utangnya. Berarti ini kita close dulu. Kita masuk ke setup, balance, supplier balance. Nah, ini yang harus kita isi adalah PT Margonda karena dia masih kosong angkanya. Ya, klik di sini, kemudian add purchase. Langkahnya sama kayak customer, klik enter, kemudian nomor PO-nya diisi. Nomor PO-nya adalah PT Margonda FK 2011. Benar. Tadi PT Margonda kode suppliernya adalah S003 ya. Oke, sudah. Kemudian kita cek lagi tadi berarti customer balance. Nah, ini. Nah, PT Margonda di daftar saldo utang berarti FK 2011. Tanggalnya 28 bulan 11 2018. Memonya berarti saldo hutang. Bukan piutang lagi karena ini berhubungan dengan supplier. Kemudian total including tax-nya harga setelah pajak atau jumlah setelah pajaknya itu diisi. PT Margonda berarti setelah PPN-nya 28.600.000. Nah, ketika di enter berarti PPN-nya harus sama dengan di soal. Berapa di situ PPN-nya berarti 2,6 juta.
Kita enter di sini. Nah, berarti ini sama. Ya. Kalau sama, berarti sudah oke. Nah, kemudian kita record. Kalau ada tulisan congratulation lagi untuk yang supplier, berarti data kamu sudah benar ya untuk suppliernya. Kalau tidak ada, berarti ada yang direvisi ya. Nah, seperti ini sudah benar. Kalau sudah oke, kemudian oke lagi. Selesai. Nah, kita pastikan jumlah supplier jumlah daftar saldo utang adalah 69.300 di soalnya. Berarti kita klik setup balance supplier balance. Nah, ini adalah 69.300. Berarti sudah sama untuk customer dan supplier. Nah, langkah selanjutnya adalah menginput inventory atau persediaan barang dagang. Caranya adalah kita kembali lagi ke menu utama, klik inventory, kemudian pilih item list. Saya ulangi lagi. Dari menu utama ini, klik inventory. Ya, kemudian pilih item list. Ini masih kosong, belum kamu input untuk persediaan barang dagang. Artinya kamu belum punya nama barang untuk persediaan barang dagang. Kalau kita ingin menginput yang baru yang ada di soal, berarti kita klik new. Ya, item number kita masukin yang ada di soal tuh di halaman 8, HPP strip 14. Kalau sudah enter, namanya adalah HP Pavilion. HP Pavilion 14. Nah, ini pertama-tama kita enter, kita klik tiga-tiganya. Nanti pada saat persediaan barang kedua, kamu nggak perlu nyari nama akun lagi. Kalau yang pertama, kamu harus nyari dulu nama akunnya, ya. Begitu juga dengan nanti PPN-nya. Nah, langkah kedua setelah HP Pavilion ini menginput del, kamu cuma menginput standar cost-nya, ya. Pertama kita klik dulu di sini. Ini kan harus dicari akunnya. 3 akun ini ada yang masih ingat nggak? Yang pertama apa? Oi, yang pertama. Sales of Mercedes. Loh, kok sales of Mercedes? Yang pertama. COGS. COGS. Yang kedua. Yang kedua MI. Yang kedua kok MI? apa PPN Outcome. Yang kedua. Sales. Baru yang ketiga apa? MI. Ingat-ingat ya. Berarti kita cari merchandise inventory. Nah, ini belum selesai. Tolong jangan di oke dulu. Setelah ini kamu harus menginput standar cost dan PPN-nya. Caranya ada di buying. Ya. Nah, ini standar cost adalah harga per unitnya. Di soal harga per unitnya untuk HP Pavilion 16 juta. Klik di sini 16 juta. 16 juta. Ya. Kemudian ini kamu ganti nih, teks kode Wenbox-nya adalah diganti PPN. Ya. Dan ini juga belum selesai. Kamu masuk ke selling. Selling kamu cuma mengganti PPN. Teks kode Wensold-nya kamu ganti dengan PPN. Ya. Nah, selling sudah terganti PPN, buying juga sudah terganti PPN, kemudian profilnya juga sudah kamu input nama akunnya. Begitu nanti del atau persediaan barang kedua, kamu cuma menginput standar cost-nya, ya. Sekarang kita buktiin, ini sudah semua, berarti kita oke. Nah, ini kan ada nih persediaan awalnya ya, yang pertama. Nama barangnya, nama barang untuk yang pertama. Kemudian kita input yang kedua. DI strip 15. Berarti del Inspiron 15. Nah, ini kita klik. Kamu nggak perlu nyari akun lagi. Dia sudah ada otomatis. Ya. Yang kamu input adalah standar cost-nya. Cek, coba kita lihat PPN-nya udah otomatis. Sudah terganti kan? Kemudian selling-nya juga kita lihat, sudah terganti juga PPN-nya. Hanya sekali aja di input. Berarti kamu cuma ngisi adalah standar cost-nya, harga per unitnya. Berapa harga per unit untuk Dell? 12.500.000. Ya. Kalau sudah, oke. Sudah muncul nih persediaannya. Yang sudah kita input adalah 2. Yang pertama yang pertama adalah Dell, kemudian HP Pavilion. Nah, ini belum selesai. Berarti kita menginput quantity-nya. Ini di close.
Kemudian kita pilih untuk quantity count inventory. Ya, hati-hati nih. Kalau di Mayop berdasarkan alfabet. Kalau yang tadi di soal adalah yang pertama apa? HP Pavilion. Yang kedua Del. Nah, kalau di Mayop adalah berdasarkan alfabet. D dan H artinya duluan D, ya. Di sini yang kebanyakan salah input karena mengikuti soal. Jadi Del itu diisinya misalkan miliknya HP Pavilion 20, sedangkan HP Pavilionnya adalah 14. Nah, ini hati-hati. Jadi perhatikan nama persediaan barang dagangnya ya. Delnya berarti 16. 16 dulu yang diinput. Berarti yang kedua baru 20. Setelah itu, pilih just inventory. Nah, ini akunnya apa nih? MI. Ya, MI. Oke, kalau udah use account. Pilih continue, kemudian continue lagi. Yang bawah, continue lagi. Nah, sudah jadi nih. Berarti tinggal menginput yang pertama adalah date-nya dulu. Itu persediaan di soal adalah 30 November 2018. Berarti jadi persediaan awal barang dagang 1 Desember 2018. Memonya persediaan awal barang dagang. Ya, tolong diingat-ingat. Kemudian kita ganti unit cost-nya. Unit cost-nya untuk Del adalah 12.500.000. Kemudian kita input harga per unitnya HP Pavilion 16 juta. Kalau di soal, kalau di soal totalnya adalah 520 juta, betul enggak? Betul. Ya, betul ya. Nah, kalau kalian ingin melihat jurnal sekaligus total, kamu klik nanti Ctrl R. Jadi akan muncul seperti ini. Ya, jadi totalnya 520 juta. Ini sudah termasuk persediaan barang dagang awal. Nah, ini namanya persediaan barang dagang awal jurnalnya. Kalau udah oke, kemudian record. Nah, begitu cara untuk menginput inventory. Ya, jadi tolong diingat-ingat. Besok di hari Rabu tanpa saya ajarin kamu udah bisa. Ya. Oke, langsung ke jurnal transaksi. Nah, ini saya sampai dokumen 3 dulu. Ya, ini sebagai sebagai contoh aja supaya kamu paham. Kita masuk ke jurnal transaksi. Nah, jurnal transaksi ini yang pertama dokumen 1 adalah bukti pengeluaran kas. Hati-hati, bukti pengeluaran kas dan penerimaan kas dengan keterangan pelunasan faktur tidak dicatat di banking baik spend money maupun receive money. Ya, sekali lagi untuk bukti penerimaan kas dan pengeluaran kas dengan keterangan yang ada di soal selain pelunasan faktur ya dicatat di banking. Tetapi kalau di keterangannya pelunasan faktur tidak dicatat di banking, baik spend money maupun receive money. Nah, pelunasan fakturnya dicatat kemana? Untuk yang bukti pengeluaran kas, dicatat di purchase, kemudian pilih pay bill. Ini nanti dicatatkan di sini. Ya. Kemudian untuk yang penerimaan kas, ya, untuk yang penerimaan kas dicatatnya di mana? Ada di sales, kemudian receipt payment. Nanti dicatatkan di sini. Paham? Paham ya? Ya. Ya. Sekarang kita lihat di sini. Di sini adalah bukti pengeluaran kas. Tapi keterangannya adalah pembayaran gaji untuk bulan November. Berarti di banking, kemudian spend money karena dia bukan pelunasan faktur. Ya. Karena ini pembayarannya melalui cash in bank, tidak ada kas kecil. Kalau ada kas kecil, ada tulisannya adalah voucher kas kecil. Ya. Nah, ini kita ganti CIB. Ya, paham ya? Nah, kalau CIB berarti di sini udah ada angkanya. Cash in bank 42.770.000. Ya, ini berdasarkan neraca saldo awal. Kemudian kalau di sini kosong, berarti ini harus diisi.
Ya. Kemudian keterangannya itu adalah dibayar kepada karyawan UD Buana. Nah, karyawan UD Buana saya yakin di sini belum ada karena kita belum input. Caranya adalah klik cut, new, bikin baru karyawan UD Buana. Kalau ada kota, kotanya aja diisi. Kalau alamatnya nggak ada ya udah nggak usah. Ataupun nomor teleponnya nggak usah diisi. Yang ada cuma hanya nama dan kotanya. Kalau sudah oke. Kemudian kita cari yang sudah kita isi. Nih, karyawan UD Buana. Dia akan muncul. Ya, tinggal diganti. Nomor ceknya adalah BKK 12-1. Kemudian tanggalnya 1 Desember 2018. Amount-nya isi 2.500.000. Ini kalau kita enter pasti akan muncul terbilang dengan menggunakan bahasa Inggris. Ya, amount 2.500.000. Kalau kita enter muncul terbilangnya dalam bahasa Inggris. Nih ya, $2,500,000 and 0 cent ya. Kemudian ini adalah jurnal untuk CIB. Jadi yang di sini kamu hanya nulis 1 akun, jangan 2 akun. Klik di sini. Kemudian yang didebit untuk nomor 1 karena dia pembayarannya bulan November, jatuhnya bukan beban gaji, tapi utang biaya. Cari di sini expense payable. Di sini expense payable. Kalau kita klik use account, angkanya akan tertulis otomatis. Nah, seperti ini ya. Nah, ini jurnal yang sudah benar. Bagaimana cara melihat jurnalnya? Yang seperti di manual kamu. Tekan kontrol, kemudian ketekan R. Munculnya seperti ini. Oke ya. Berarti ini sudah benar. Expand debit, CIB kredit. Kalau udah oke, kemudian Aku gua kasih nolong rumah gua. jelas ya. 11 enggak mau. Paham? Kalau sudah cancel, kembali ke menu utama. Nah, untuk transaksi kedua, saya menjelaskan 2 transaksi aja Neng ya, karena waktunya sudah mepet. Jadi yang kedua itu adalah banking spend money. Spend money lagi untuk pembayaran kas kecil, berarti petty cash. Di sini petty cash ya. Berarti cut-nya apa? Cut-nya di situ percetakan kemenangan. Karena di sini belum ada, kita bikin percetakan kemenangan. Kemudian kalau ada alamat, alamatnya adalah Jalan Kalibaru. Nomor 88. Ada kota berarti Jakarta di City. Tidak ada nomor telepon, kemudian kodenya posnya juga tidak ada. Kalau sudah, oke. Kemudian klik di sini percetakan kemenangan. Akan muncul beserta alamat dan kota. Kemudian nomor ceknya adalah V12-1. Kemudian tanggalnya 2 Desember 2018. Amount-nya kita berdasarkan di soal 675.000. Kalau sudah enter akan muncul terbilang $675,000 and 0 cent ya. Nah, ini sudah ada. Kemudian klik kotaknya di sini. Nah, di sini adalah akun petty cash. Kalau tadi CIB, sekarang petty cash. Kenapa? Karena dia membayar melalui petty cash. Ada ciri-cirinya adalah voucher kas kecil. Berarti yang didebit di sini karena dia pembayaran untuk keperluan iklan adalah advertising expense atau biaya iklan. Klik di sini biaya iklan, kemudian use account. Ketika diklik, angkanya akan muncul secara otomatis. Nah, bagaimana untuk melihat jurnalnya? Tekan kontrol, kemudian R. Pastikan di manual sama. Advertising expense, debit 675, petty cash 675 di kredit. Kalau sudah oke, kemudian record. Oke, pertemuan hari ini di Zoom meeting saya cukup sampai di dokumen 2. Nanti bisa saya lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Dan hari Rabu bisa langsung kita praktekkan di awal lagi. Ya. Kemudian sebelum saya akhiri, apakah ada yang ingin bertanya, Neng? Cukup jelas ya? Jelas? Kalau nggak ada, saya tutup ya. Pak, yang hari Rabu datang siapa aja, Pak? Oh gitu, yang hari Rabu. Yang hari Rabu itu
Ariana, kemudian Rita, kemudian Eka, kemudian Denada, Arif, Deka, Helen, Siti, sama Inaya. Paham ya? Ya. Jelas ya? Ya. Jangan lupa bawa laptop. Kalau memang Arif, Denada, Deka tidak ada laptop, saya sudah sediakan laptop yang sudah terinstal Mayo. Jelas? Jelas, Pak. Oke, kalau nggak ada lagi nggak? Di Ya, luar Pak. KBM, boleh silakan. Cukup ya? Cukup. Oke, kalau nggak ada, saya akhiri Zoom meeting ini. Terima kasih sudah bergabung dan sudah join. Dan saya cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.